Sekaligus Louis Alexandri MSc bersama pendamping tiba di tempat acara. Mohon perhatian, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Penjabat Ketua Penggarap PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat pagi, Shalom, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Penjabat Ketua Tim Penggarap PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat Bupati Nagiteo periode 2024 sampai dengan 2025, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal, pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagiteo, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Nagiteo, para asisten sekda dan pimpinan perangkat daerah, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025 diselenggarakan acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan penjabat Bupati Nagiteo oleh Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3/05 tahun 2025 tentang pemberhentian penjabat Bupati Nagiteo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri
menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan tertulis terbaca ke-1, memberhentikan saudara Erda Herhidayat ST, Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penjabat Bupati Ngadipio, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak dilantiknya penjabat Bupati Ngadipio yang baru, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2025. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3 garis datar 06 tahun 2025 tentang pengangkatan pejabat Bupati Ngadipio, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan tertulis terbaca ke-1, mengangkat saudara Dr. Doris Alexanderi MSc, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penjabat Bupati Ngadipio, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ke-1 A, selama melaksanakan tugas sebagai penjabat Bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pertama. B, memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C, mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pemerintahan daerah. D, dalam melakukan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf C, dilarang 1. Melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. E. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. F. Memfasilitasi pasca pelaksanaan pilkada di Kabupaten Ngadipio tahun 2024 dan menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dan D. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling sedikit 3 bulan sekali. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2025. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Pembicaraan selesai. Persiapan pelantikan kepada pejabat yang akan dilantik didampingi Yang Dewan disilakan menempati tempat di depan. Mohon perkenan pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan menuju ke meja pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan janji jabatan dipandu oleh pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil janjinya? Bersedia. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga penting sekali untuk disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Janji ini adalah janji dari Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara akan mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat bupati dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh Tuhan. Seperti kata firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk itu arahlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan segala damai sejahtera. Ia terus menunggui keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pengukuhan selesai, rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara janji jabatan dan fakta integritas berturut-turut oleh Saudara Dr. Anus Doris Alexanderi MSI sebagai penjabat Bupati Nagiti. Selanjutnya oleh pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyerahan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Kata-kata pelantikan oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Januari 2025, saya penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3 garis datar 06 tahun 2025 tanggal 6 Januari 2025 dengan resmi melantik Saudara Dr. Andes Doris Alexander Diki, MSI, sebagai penjabat Bupati Ngadikio. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Dr. Andriko Noto Susanto, SCMP. Pelantikan selesai dilanjutkan dengan serah terima jabatan. Mohon berkenan penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur menempati tempat yang telah ditentukan. Serah terima jabatan oleh penjabat Bupati Ngadikio periode 2024-2025 kepada penjabat Bupati Ngadikio. Penyerahan selesai, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur disilakan kembali ke tempat duduk. Penjabat Bupati Ngadikio disilakan kembali ke tempat duduk. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pelantikan penjabat Ketua Tim Pengarah PKK dan pengukuhan penjabat Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Ngadikio oleh penjabat Ketua Tim Pengarah PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hadirin dimohon berdiri. Mas PKK. Kita
oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01/SC/PKK/NPP/1/2025 tentang pemberhentian Ketua dan pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nagari menimbang 1 sampai 4, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan 4, memutuskan menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat Nyonya Desi Juniati sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nagari. Kedua, mengangkat Nyonya Stefani Sri Mulati Esos sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nagari. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 11 Januari 2025 tertanda penjabat Ketua Nyonya Santi Almoko Susanto SC. Keputusan penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai ex officio penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01/PKK/NPP/1/2025 tentang pemberhentian penjabat Ketua Pembina dan pengangkatan penjabat Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Nagari menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, menindaklanjuti keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400.5.1/3703 tahun 2023 tentang pembinaan dan sinergitas pos pelayanan terpadu. Maka dalam rangka pembinaan dan sinergitas pos pelayanan terpadu, mengangkat penjabat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai ex officio penjabat Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Nagari. Kedua, mengukuhkan Nyonya Stefani Sri Mulati Esos sebagai penjabat Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Nagari. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 11 Januari 2025 tertanda penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi NTT Nyonya Santi Almoko Susanto SC. Pembacaan selesai. Kami silakan kepada pejabat Ketua Tim Penggerak PKK yang akan dilantik menuju ke tempat yang telah ditentukan. Dengan hormat kami silakan pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju ke meja pelantikan. Hadirin dimohon berdiri.
pelantikan pejabat ketua tim penggerak PKK dan ketua pembina Posyandu Kabupaten Nagari ditandai dengan pembacaan naskah pelantikan oleh pejabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025, saya selaku penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan resmi melantik Nyonya Stefani Sri Murtati Esos sebagai penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Nagari berdasarkan keputusan penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01-PKK-NTT-1-2025 tanggal 11 Januari 2025. Saya percaya bahwa Ibu Stefani akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, serta penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta PKK dalam menyukseskan pembangunan. Upang 11 Januari 2025, penjabat ketua Nyonya Santi Anamoto Susanto SC. Naskah pengukuhan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, menindaklanjuti keputusan penjabat ketua tim penggerak PKK sebagai ex officio penjabat ketua pembina Posyandu Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 01-SK-NTT-1-2025 tahun 2025 tentang pemberhentian penjabat ketua pembina dan pengangkatan penjabat ketua pembina pos pelayanan terpadu Kabupaten Nagari pada hari ini Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025. Saya penjabat ketua pembina Posyandu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ini resmi mengukuhkan Nyonya Stefani Sri Murtati Esos sebagai penjabat ketua pembina Posyandu Kabupaten Nagari. Saya percaya bahwa Ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta dalam menata, memberdayakan dan mendayagunakan Posyandu melalui sinergitas 6 standar pelayanan minimal meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kekuatan dan iman kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Penjabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nyonya Santi Anamoto Susanto SC. Penandatanganan naskah pelantikan berturut-turut oleh Ibu Stefani Sri Murtati Esos sebagai penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Nagari. Selanjutnya oleh penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyematan Selembang Posyandu oleh penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur.
dilanjutkan dengan serah terima jabatan. Mohon berkenan pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati tempat yang telah ditentukan. Serah terima jabatan oleh pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nanggung periode 2024-2025 kepada pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nanggung. Pelantikan selesai, pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur disilakan kembali melaksanakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam budaya, yang terhormat pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, forum koordinasi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepala daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat Kabupaten Terima kasih.
Komisi bersama kepada pejabat-pejabat tinggi yang lalu, apakah masyarakat ini jabatan sebagai pejabat tinggi dan sebagai sebuah makanan dan kepercayaan dari Tuhan yang Maha Kuasa melalui Bapak Presiden Republik Indonesia dan Presiden negeri. Masa jabatan saudara-saudara yang berhormat kata lama berikanlah pengertian dan pelayanan yang khusus dengan berdasarkan komitmen dan berdasarkan buruk. Sebagai orang yang lama berkecimpung dalam organisasi pemerintahan dan yang berpengalaman yang kemana-mana sebagai penjabat partai di beberapa wilayah, saya dalam saudara dan teman-teman yang lalu mampu yang kuat anak-anak dan memberikan solusi untuk pembangunan dan pembangunan negeri selama jabatan saya ini. Saya dalam jabatan partai selalu membangun organisasi dan komunikasi yang harmonis dengan yang kabupaten untuk mempermudah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua orang kepentingan dan stakeholder terkait lainnya. Program pemerintahan pembangunan kesejahteraan efektif dan saling berkelanjutan sinergitas. Hadirin yang saya hormati, tugas seseorang jabatan partai adalah melaksanakan dalam pendidikan negeri nomor 4 tahun 2023 tentang jabatan gubernur, jabatan partai dan jabatan utara. Penerapan peraturan indikator penilaian dan 10 indikator prioritas. Tanggung jawab negara ini tentunya negara yang menjaga salah satu peraturan jabatan dan jabatan ulama. Karena itu, saudara negara menjalankan kepemimpinan negara ini secara baik setelah memperhatikan semua fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara efektif dan optimal. Tentu saja pada harapan dari masyarakat yang hidup dan saudara yang berhormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal agar negara dapat menjadi khusus dari saudara-saudara yang berhormati selama jabatan depan. Yang pertama, terkait pelaksanaan di nomor 2025. Presiden Bapak Suryapalo pada rapat koordinasi nasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluruh pada tanggal 7 November 2024 lalu telah memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan kegiatan dan efisiensi agar tidak ada pemborosan anggaran. Beliau mengatakan supaya semua negara harus diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya meminta kepada pejabat partai untuk mengawal dan memonitor pelaksanaan ini kabupaten nomor 2025 dalam rangka pembinaan dan negara tingkat tinggi dengan meletakkan aktivitas agar masyarakat ini akan stabil dan tumbuh serta beberapa unsur pada kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat negeri. Kedua, terkait upaya penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim akademik dan pembinaan pertanian agraris. Saya berharap jabatan partai untuk melakukan konsolidasi tim integrasi pertama dan koordinasi kerjasama masyarakat dengan berbagai macam koordinasi terkait untuk menegakkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim serta akademik dalam jabatan saudara sebagai jabatan partai. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim serta akademik memiliki berbagai asas bersama lain. Karena itu dibutuhkan dari kemiskinan akademik yang mendapatkan perguruan tinggi, swasta, perbankan dan asuransi, komunitas masyarakat agama, LSM, PKK, atau perbankan dan pemerintah daerah serta media massa. Saya juga meminta kepada jabatan partai untuk terus mengawal program kemiskinan yang dapat dimulai sejak Januari 2020 lalu agar dapat sasaran dan dapat dilaksanakan secara baik. Program ini memiliki dua untuk meningkatkan kesehatan dan bisnis dan warga daerah, meningkatkan partisipasi dan semua sekolah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemasaran masyarakat utama, serta meningkatkan kemampuan negara untuk mengurangi kemiskinan. Ketiga, terkait proses transisi kepemimpinan. KPPD dan Biro mengatakan partai dan
hasil menjaga sekolah adalah konstitusi November 2024 saya yang mengatakan akan jaga dan mendapatkan video dapat menjadi sesuatu yang positif membangun komunikasi dan empati dan dapat terpilih dan video agar seluruh proses transisi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik dan aman membentuk tim untuk melakukan komunikasi perpanjangan pemahaman dan permasalahan terpilih dengan visi dan negara-negara barat dalam dapat terpilih setelah melakukan komunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan petunjuk perkembangan ini dalam komunikasi ini membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai macam kepentingan untuk memfasilitasi proses adaptasi dan dalam terpilih dan video agar dapat terlaksana dengan lancar. Hadirin yang saya hormati, kita telah mengetahui bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wakil Presiden Bapak telah melaksanakan visi pemerintahan kepada bersama Indonesia maju menuju Indonesia yang berkelanjutan dan tetap visi atau kata menuju negara pemerintah jalan dalam program hasil terbaik tepat. Dalam perkadanya yang dilakukan secara berbeda, lakukan dan presiden Presiden Prabowo secara tegas menyatakan pentingnya semua kepemimpinan dan kesejahteraan negara harus menjadi pokok dan landasan. Beliau menegaskan bahwa semua jabatan dan semua kewenangan semua negara harus menjadi pokok untuk menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan yang sesuai. Dalam konteks ini, saya minta kepada para pejabat untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas kepemimpinan negara. Mengutip kata-kata Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya tersebut, pemimpin yang baik dan pemimpin yang baik akan pertama untuk menjaga diri kita sendiri dan menjadi arahan yang agar tidak menjadi tanpa asasi. Setiap pemimpin dalam setiap perkataan harus selalu ingat pekerjaannya harus dipakai bukan menjaga diri sendiri, bukan menjaga keperawatan, bukan menjaga pemimpin yang ada di atasnya. Karena itu saya mengatakan dalam ini selalu memantau perkembangan keamanan di negara ini, membantu situasi ini masyarakat dan mencapai sekali yang dibutuhkan. Saat ini sebagai kepala dari telah konstitusi menjaga. Saya meminta kepada Bapak seluruh perwakilan dan dari solusi pada potensi jalan yang diperlukan seperti tata kelola dan lain sebagainya. Sebagai pemimpin saudara jaga Bapak ini adalah tetap menjaga kekompakan dan soliditas negara dengan seluruh perwakilan aktif untuk menata kawasan ini agar program yang lain dalam menjalankan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada pejabat Kabupaten Megiu periode 2024-2025. Selamat berjalan kepada pejabat Kabupaten Megiu yang baru. Mari kita bersama kesempatan dan kolaborasi untuk menjaga beberapa kepentingan. Dan terima kasih. Semoga dengan berdoa senantiasa berjaya dan mengasihi saudara-saudara yang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua bersama dipimpin dan dijalankan dari Kementerian Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dilanjutkan dengan pokok bersama akan disediakan kepada keluarga untuk diri bersama dengan ini disediakan kepada kita. Mohon berkenan berjalan Gubernur Pusat dan bersama pejabat ketua kepada PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati tempat ini. Terima kasih juga kepada anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur koordinasi pimpinan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat pimpinan periode 2024-2025 bersama pendamping disilakan ke depan untuk foto bersama-sama.
Pimpinan DPRD Provinsi Kabupaten Bogor yang silakan berkumpul bersama-sama. Terima kasih. Foto bersama selesai. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur forum koordinasi dengan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkenan meninggalkan tempat acara. Terima kasih. Foto bersama selesai. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur forum koordinasi dengan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkenan meninggalkan tempat acara. Selanjutnya kami silakan Bapak Ibu tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat kepada